Karena waktu pas awal-awal 2010 itu mencoba dunia siaran, kan belum langsung keterima tuh. Betul. Tapi gue bilang, ya ini memang tahu gak sih jodoh-jodohan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bincang Cinta Zakat. Kali ini udah episode kesekian ya. Udah episode ke-11 dan di kesempatan kali ini kenapa dandanan saya agak sedikit berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya cukup rapi. Kali ini mencoba lebih stylish agar bisa mengimbangi bintang tamu saya di kesempatan kali ini. Langsung ya udah dengar suaranya ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini mungkin Dan? baik Kak. Ih gila ini it's an honor loh. Terima kasih loh, sama-sama senang banget bisa hadir di sini. Iya. Bisa ngobrol-ngobrol, semoga bermanfaat ya. Iya, jadi disclaimer Kak Adi ini adalah guru gua. Oh iya kita mau kenalan. Guru tuh bahasanya berat sekali loh. Guru ya. Guru tuh berat banget loh bahasanya. Habis kalau mentor tuh kayak cuma orang-orang di jalan gitu. Iya, Kalau iya. guru tuh. Jadi ini adalah Adi Mustang. Betul. Atau nama lengkap lu siapa sih? Nama lengkap gue tuh sebenarnya Muhammad Adi Ramsyah Husin. Husin Lengkap. ya, bukan Hussein. Bukan, jadi ejaan lama memang CHOESIN tapi dibacanya Husin. Tapi simply panggilnya Adi aja. Adi aja lah. Adi ya. aja. Dan lu nggak punya nama panggung ya? Maksudnya kayak dari teman-teman kita di dunia penyiaran gitu ya. Iya, Misalnya kayak Jerry kan nama aslinya Yeremia. Betul. Terus jadi Jerry Arvino. Iya. Nah, ente gimana? Nggak ada lagi. Jadi emang dari dulu dari awal karir di dunia siaran, di dunia MC udah namanya Adi. Bahkan kadang-kadang kayak pengen Adi atau Adi Ramsyah ya. Tapi kayaknya kalau Adi Ramsyah terlalu berat jadi Adi aja. Gokil. Emang. Jadi ini mungkin sahabat Bas. Jadi panggilan dari pendengar kita sahabat Basnas TV. Sahabat Basnas TV. Ya, Baik, ya. pasti sahabat Basnas TV mungkin yang dengar ketika podcast ini di tapping pada saat ini itu pernah dengar suaranya orang ini. Aduh mungkin semoga ya semoga. Tiap pagi kalau lagi macet atau di jalan gitu kan. Ternyata ini wujudnya. Iya, siaran pagi jam 6 sampai jam 10 pagi di Mustang 8.0. Nah Kak, berarti kan lu adalah orang yang berkutat di dunia radio ya? Betul. Dan mungkin adalah Anda orang yang sibuk. Kita langsung aja masuk ke topik kita kali ini. Iya, silakan. Jadi gue mau nanya sih, maksudnya kayak industri radio tuh sebenarnya kayak apa? Terus mau dibawa kemana? Apalagi ini kan pandemi nih. Iya. Udah mau 2 tahun. Oleh, opini lu dulu deh. Industri radio saat pandemi dan mau dibawa kemana? Oke, saat pandemi udah pasti jujur dari tahun lalu tuh mengalami penurunan pasti. Ini nggak bisa dipungkiri ya, karena radio itu tuh adalah jagoannya adalah sasaran kita adalah kita senang kalau orang lagi macet kan. Karena Jadi doanya penyiar radio tuh ya Allah macet. macet dong. 3 in 1 mau ganjil genap pokoknya macet dong gitu kan. Enggak lah. Hey, this hope ini doanya orang ini. Enggak, karena kita awalnya melihat radio ini cuma didengerin kutip mungkin di paling banyak marketnya adalah saat macet. Betul. Terus tahun lalu pandemi kurang lebih orang di rumah aja, nggak ke kantor, nggak ke kampus, nggak sekolah. Jadi wah ternyata nggak ada yang di mobil nih gitu. Jujur memang mengalami penurunan awal-awal waktu pas pandemi. Tapi terus ternyata kita harus ingat juga kalau industri radio ini industri kreatif ya. Jadi orang-orangnya di dalamnya semua tuh puter otak langsung gimana biar tidak stuck di keadaan seperti ini. Jadi kayak digital terus platform yang lain bukan kita jadiin musuh malah kita rangkul. Oh bukan jadi kompetitor ya? Benar, jadi kayak ada yang bilang tuh radio kalah sama streaming service musik gitu. Yeah. Radio kalah mungkin sama podcast, radio kalah sama social media. Kita instead of menjadikan mereka musuh, kita rangkul. Jadi malah kita punya channel juga di situ. Kita juga menggunakan sosmed untuk melebarkan branding penyiar gitu. Jadi makin kesini sebetulnya jujur belum kembali ke keadaan awal ya. Belum kayak 2 tahun lalu tapi alhamdulillahnya sih getting better banget sih. Udah ada pendengar lagi, udah ada klien lagi alhamdulillah gitu. Jadi mau dibawa kemana selama isinya masih orang-orang kreatif dan komunikasinya berjalan sih kayaknya mau keadaan apapun insya Allah sih radio masih akan tetap jalan sih. Mantap. Nah banyak orang nih yang bisa dikatakan kayak nge-branding dirinya atau mulai masuk sebagai dunia content creator. Karena bisa dikatakan itu adalah platform yang gratis. Betul. Tidak memiliki atau usaha lebih kayak misalnya dulu kan orang kalau mau siaran harus punya perkakas atau alat gitu ya. Iya. Nah lu tuh gimana Kak? Maksudnya mengawali itu semua. Momen awal yang akhirnya untuk seorang Adi tuh kayaknya gue kesini nih. Sebenarnya tuh dulu awalnya banget tuh mulai dari zaman kuliah.
Kuliah. Di tahun kedua kuliah tahun 2010 tuh dibuka nih ajang pencarian bakat untuk penyiar radio. Oh sama kita berarti ya? Sama, awalnya sama. Ikut tapi bukan di grup yang ini, waktu itu masih di grup MRA ya, di Trax FM. Ikutan nih sambil kuliah, terus cuman ikutan training, belum kepilih jadi penyiar, masih training-training juga. Kayaknya sama ya berarti. Sama ya? berarti kita. Sama kan kurang lebih kan? Cuma kayaknya enakan suara dia ya? Belum tentu dong. Oke, komen ya nanti Beda-beda ya. Terus? Abis itu jadi tahu nih, oh ternyata kok kayaknya gue suka nih menghibur orang, gue suka menyampaikan gagasan ke orang gitu. Gue suka membuat orang tertawa, gue suka ide-ide gue di kepala tuh gue salurkan lewat audio tuh gue demen gitu. Orang respon, orang jadi ketawa, jadi bisa ngebayangin tuh gue demen gitu. Setelah itu gue mulai tuh mencari-cari kira-kira platform-platform mana yang bisa gue gunakan untuk menuaikan ide-ide gue itu. Oh gitu. Audio nih kan, terus waktu itu gue juga penulis buku. Sorry Kak, tahun berapa itu? Itu ikutan itu 2010. Oh 2010 Instagram juga belum Ada. ya? Jadi emang belum ada sosial media tuh waktu itu. Itu masih siaran aja. Oh oke, gue bisa menuangkan ide gue tuh di audio. Oke, gue ikutin. Terus gue waktu itu ada tawaran nulis buku. Oh gue ikutin juga, alhamdulillah 3 buku. Jadi gue suka. Laku tuh. Yang pertama kedua lumayan, yang ketiga kurang ya. Sakit 3 buku dibuang. Gitu, dan uniknya juga adalah kenapa gue ditawarin jadi penulis buku gara-gara mereka lihat gue di sosial media. Oh gitu. Jadi gue dihubungin dulu Facebook berarti ya? Dulu udah mulai Twitter sama awal-awal Instagram. Itu tahun berapa belas, 2000 berapa belas gitu. Gue ditawarin dihubungin sama orang publishernya. Kenapa? Karena kamu kalau nulis caption, kalau nge-tweet tuh point of view-nya katanya lumayan ada lah dibanding yang lain. Jadi sesimpel gara-gara gue main sosial media waktu itu. Oh gue liat lagi, oh ternyata bisa nih gue menuangkan ide-ide gue di dunia nulis gitu ya. Udah setelah itu sekitar lebih lama sih ya, 7 tahunan yang lalu kali ya. Di Mustang juga tapi belum di grup yang sekarang. Dulu Fai namanya, Fai dulu siaran di Mustang, dia gue mau cari partner siaran malam nih gitu. Lu coba aja dulu kesini kirimin dubbing suara. Oke, gue coba lagi masuk dunia siaran. Oh siaran malam ya bang? Waktu itu malam. Siaran malam di Mustang jam 8 sampai 12 malam kalau gak salah. Wow. Itu sekitar setahunan, abis itu gue pindah ke Kiss FM siaran pagi. Pindah sampai sekarang di Mustang siaran pagi. Gitu. Jadi awalnya karena gue suka tuh menuangkan ide dan sesuatu ke media gitu. Walaupun waktu itu belum ada sosial media. Jadi waktu itu gue ke audio, ke buku, sampai sekarang akhirnya di sosial media gitu. Hampir 10 tahun berarti ya perjalanan karir lu ya? Iya bener juga ya. Gokil. Karena waktu pas awal-awal 2010 itu mencoba dunia siaran, kan belum langsung keterima tuh. Betul. Tapi gue bilang, ya ini memang tahu gak sih jodoh-jodohan gitu. Iya benar. Jadi gue gak masuk radio tapi gue nge-MC, tapi gue nge-host, nulis buku, ternyata balik lagi ke radio gitu. Nah berarti nyambung pertanyaan gue yang sebelumnya, kira-kira itu ada momen kayak misalnya gimana ya? Lu kadang pasti suka ngerasa kan, oh ini momen gue nih, oh ini insting gue nih. Nah itu momen apa yang akhirnya jadi setelah lu gagal tadi kan, berarti yang di MRA sempat gagal dong? Gagal banget, cuman ikutan training doang, gak dapet. Gue inget banget dulu waktu itu gue siaran sahur, mic-nya gak nyala, cuman mixing lagu doang. Itu bukan gagal ya, emang gak dapet aja. Itu berarti emang gak direstui berarti kalau mixernya gak nyala. Belum jodoh aja. Oh iya. Nah makanya dari cerita lu tadi 2010 sampai sekarang. Ada momen yang kayaknya oke, gue lanjutin nih dan gak quit the fight gitu loh. Oke, kayaknya sih kalau gue inget-inget adalah setelah si momen gue gagal di radio itu, kan gue nge-host tuh, MC karena udah kenal anak radio segala macem, gue mulai ditawar-tawarin MC segala macem. Momen adalah gue inget banget waktu itu di acara apa gue agak lupa, tapi kalau gue nge-MC terus gue melemparkan celetukan atau joke terus orang ketawa. Itu momen kayak oh ternyata itu panggung apa tuh, lu inget gak? Kayaknya acara musik atau pensi atau apa gitu deh. Setelah itu gue sadar kalau oh ternyata dengan gagasan gue ini gue bisa menghibur orang ya. Dan melihat orang terhibur karena gue itu lebih banget rasanya lebih bahagia dibanding orang itu. Kan gak sih? Berbagi kebahagiaan. Iya jadi kayak oh ternyata Masya Allahnya nih gue cuman gini doang, ngomong doang, gak usah pakai materi, gak usah pakai barang, gue bisa menghibur orang. Ternyata pas gue ngeliat orang terhibur karena gue terhiburnya lebih jauh dibanding dia gitu. Gokil. Itu tuh gue tahan, oke, gue akan tetap menghibur, gue akan tetap membagikan gagasan ke orang karena kayaknya insya Allah sih bermanfaat gitu. Ih, deep banget ya? Iya. Harusnya serius. Kan santai kayaknya nih ya? Di Mustang jarang kayak gini. Gak pernah sih. Gila. Makasih loh. Ayo Mustang geng, ternyata Anda punya motivator terselubung. Nah, terima kasih loh udah mengeluarkan sisi ini. Nah makanya berarti kan gila ya. Maksudnya gue aja yang denger 10 tahun, terus lu bahkan
enggak quit gara-gara apa namanya ada satu momen Iya. ketika lu berhasil membagikan kebahagiaan. Benar. Nah, pernah skeptis nggak? Kayak misalnya kayak aduh udah deh. Dan Iya. sorry, Iya. orang tua mendukung nggak Kak? Mendukung banget sih. Alhamdulillahnya itu. Alhamdulillah, ya. Kayaknya gue kalau dibilang skeptis tuh nggak pernah sih. Tapi justru mungkin kalau orang sekitar skeptis pasti. Gimana kan? tuh? Kayak lu Udah lu penyiar, gak usah lu gitu. Iya penyiar radio gak ada duitnya, nge-MC gak ada duitnya gitu tuh pasti Iya, ada. iya, iya. Tapi kalau guanya sendiri gue gak pernah skeptis karena gue pernah ada di satu posisi abis lulus. Gue pernah kerja di dunia fashion juga, abis itu udah selesai. Gue pernah tuh dalam satu masa gue freelance gak ada kantor tetap. Cuman menyambung hidup dari MC-an sih alhamdulillah sih ya survive aja. Jadi gue gak pernah skeptis sama industri ini, gue gak pernah skeptis sama profesi gue gitu sih insya Allah. Anjir, itu mimpi yang sorry ya Bang, maksud gue itu banyak pasti di lingkaran lu atau orang-orang di Iya, sekeliling lu banyak kayak banget. udah deh ini nggak akan jadi hidup lu Bener, gitu. bener. Ini Banyak cuma banget. freelance, ini Bener, cuma sementara gitu. Mungkin bagi orang-orang ini terdengar klise lah. Ayo semangat terus, Iya. jangan pantang menyerah, coba terus. Nah, semangat apa yang sebenarnya ini jujur ya, lo tularkan ke orang-orang seperti gua ketika itu? Dan mungkin ke pendengar lu sekarang. Semangat sebenarnya tuh gue selalu satu kata yang selalu ada dalam otak gue yang bisa membuat gue mungkin sampai sekarang ini adalah konten-konten gue atau cara-cara gue menyampaikan itu harus relate sama orang. Gimana tuh maksudnya? Jadi maksudnya gini, kalau emang lu lagi nggak semangat, embrace aja, ngerti nggak? Ibaratnya ya? berdamai dengan itu. Berdamai aja, peluk aja ke nggak semangatan lo itu. Oh gimana tuh Bang? Jadi menurut gue gini ya, karena kadang-kadang nih gue semakin kesini gue semakin belajar ada namanya toxic positivity. Keren nggak? Iya, Nah, benar. udah lu pasti bisa, lu semangat. Kadang-kadang it's okay to feel kayak gue nggak bisa lagi nih. Kayak di yang sini. di Netflix ya, it's okay not Not to be okay. Nah, Iya. iya, kayak gue nggak bisa lagi nih kerjaan gue yang ini. Tapi lu jangan terbebani dengan itu. Lu harus gue nggak bisa. Tapi gimana caranya ya gitu. Kadang-kadang menurut gue toxic positivity itu adalah lu oke kok, lu aman, lu apa segala macam itu yang membuat lu kadang-kadang tuh jadi nggak maju, jadi kayak ngerasa enggak kok gue aman-aman aja gitu. Tapi sebenarnya menurut gue yang gue tularkan adalah nggak apa-apa, lu pernah gagal, lu pernah ini nggak apa-apa, pernah nggak pede nggak apa-apa gitu. Tapi yang paling penting adalah ke depannya gitu. Ngerti gak sih? Iya. Bingung juga sih ada yang jelasinnya. Kadang-kadang gue gini loh, maksudnya kayak banyak banget nih kayak waktu pas gue mentorin Gonek Radio lah gitu-gitu kan. Gimana sih cara jadi penyiar, gimana sih cara ini? Nggak tahu, memang setiap orang itu ramuannya berbeda-beda. Iya, betul Tapi sekali. yang gue sharing adalah spirit gue, cara gue menangani masing-masing tangga-tangga yang harus gue lewatin tadi itu. Iya. Jadi gue spirit relate sama embrace lu sekarang tuh yang paling penting menurut gue. Karena at the end of the day mau lu pekerjaannya apapun, lu harus happy, mental lu harus enak gitu menurut gue. Gokil. Tapi gini deh, gue penasaran ya. Mungkin bagi sahabat Basnas TV di luar sana juga atau yang pendengar atau Mas Tenggeng ya. Iya, iya. Mas Tenggeng dari Mas Teng Morning Squad khususnya yang dengar Adi Pila dan juga Ibel. Nah, lu tuh kan terlihat Benar, gitu lah ya. benar. Maksudnya Iya, iya. kayak yang cheerful terus. Bro, kalau depres gimana ente? Gini, yang pertama memang itu tuh kalau siaran pagi di Mustang apalagi itu memang dibikin tuh DNA-nya. Memang goalnya tuh adalah harus update, harus happy, harus fun gitu. Jadi itu memang adalah DNA yang gue pegang sebelum gue masuk siaran tuh gue harus happy, gue harus update, harus fun lah gitu. Yep. Itu sebelum masuk ruangan. Tapi itu lagi tadi gue harus relate sama orang. Bahkan kadang-kadang kalau gue lagi bete, gue lagi macet, gue bawa ke siaran. Tapi dengan cara bukan gue jadi Mas udah enggak. Tapi gue jadi Mas Tenggeng nih baru banget nih kejadian tadi pagi. Semalam itu sebetulnya gue agak sakit Tadi pagi perut, ketika coy. podcast ini direkam ya? Bener, tadi pagi pas semalam tuh gue diare banget. Kayaknya gue makan pedes apa segala macem. Tadi pagi tuh gue lemes, bener-bener lemes. Lu tau kan ke toilet mulu, Yeah. sampai lemes banget, cairan keluar semua tuh tadi pagi gue lemes Sampai banget. kadang marah, aduh kenapa gue makan? Iya, tadi pagi gue udah kayak udah gak mau masuk ya kan, tapi gak bisa. Ya gue bawa ke siaran kayak, Mas Tenggeng gue ini nih sakit perut apa segala macam, gimana ya caranya, lu pasti juga pernah dong apa segala macam. Jadi gue bawa itu tuh sebagai suatu value gue, bukan sesuatu yang bisa menjatuhkan gue kalau gue lagi depres, lagi sakit, lagi bete gitu. Karena
siaran zaman sekarang enaknya adalah kita memposisikan diri kan sebagai pendengar juga. Jadi pas denger di mobil, dengar di radio itu ngerasa kayak temen yang lagi ngobrol. Oh gitu. Gitu, jadi kan kalau temen kan fine dong untuk bilang lagi sakit, untuk bilang lagi apa gitu. Waktu pandemi siaran gimana? Kan orang work from home. Iya. Ya, lu gimana siarannya? Siaran dari rumah sih. Dari rumah? Ini sesuatu yang mungkin in a million years gak pernah kepikiran sama industri radio, ya kan? Ini magic sih, kita kutip secara paksa diizinin untuk siaran dari rumah dan ternyata secara teknis bisa. Mana menaranya dibawa ke rumah? Enggak dong. Bukan. Mungkin kita bikin sutet di rumah? Enggak dong. Sutet yang boneka ini. Santet dong. Untung masih Alhamdulillah. Ya. Ayo boleh kita lihat gambarnya. Nah, ini sebetulnya video. Jadi waktu itu video ceritanya lagi siaran dari rumah nih. Ini contoh-contohnya, jadi kayak gimana tuh kurang lebih kayak gini. Jadi emang di rumah, di meja makan bahkan ada laptop, ada headphones, ada mikrofon. Bahkan kalau nggak ada mikrofon yang sekeren ini bisa pakai mikrofon apa namanya, kabel handphone gitu bisa. Pakai headset bisa. Loh, udah bagus loh ternyata. Gitu. Jadi jujur memang siaran dari rumah itu nggak live banget. Jadi live delay sebetulnya. Jadi kayak lagi teleponan tapi direkam. Iya. Lagi teleponan direkam. Ini di meja makan, bro. Di meja makan sih ternyata. Dan itu pakai headset kabel handphone biasa gitu aja udah bagus audionya. Ternyata. Gitu. Bisa. Tuh. Tapi ini mungkin terdukung juga dengan kondisi rumah yang lagi rapi mungkin ya. Harus sih. Kalau tetangga lagi ngegerinda gitu kan, ngegerinda porselen. Ngebor. Iya. Nah pernah nggak tuh selama COVID kemarin? Pernah sih, tapi lebih kayak ke keluarga sendiri. Jadi kayak adik lagi berisik, nonton TV ya kita bilang, tolong kecil dikit gitu. Jadi beneran laptop, aplikasi program yang biasanya di studio dibuka di rumah. Softwarenya. Apalagi kalau program pagi alhamdulillah kan ada produser ya. Jadi kita tinggal taping suara aja. Produsernya gimana? Jadi sistemnya adalah kayak bikin podcast sebetulnya direkam jadinya. Ada beberapa aplikasi bisa pakai Discord atau pakai Anchor juga ada. Oh gitu. Kita rekam tapi bener-bener emang gak live banget sih. Jadi direkam langsung dipotong langsung di-upload. Langsung dinaikin on air. Gila ya gak nyangka sih. Iya itu gokil. Mungkin jadi pas pandemi sahabat Basnas TV radio tetap hidup. Tetap bahkan dari segi brandingnya kita brandingin, kita bikin hashtag siaran dari rumah, kita bikin konten dari rumah masing-masing gitu. Jadi biar tetap walaupun mungkin kutip lagi nggak dengerin di mobil, tapi rasanya tetap ada di sosial media gitu. Gokil. Nah ini sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih serius, udah siap belum lu? Oh udah siap banget. Udah siap banget lah ya. Dari tadi belum serius belum. ya? Oh belum. Itu pemanasan mulut apa namanya? Mumbling kalau kata lu. Humming dulu ya. Humming dulu, iya benar. Nah jadi Kak Adi ini bagi sahabat Basnas TV yang nonton dimanapun kalian berada, dia juga punya personal branding. Lu personal branding lu sebagai digital creator. Iya sih. Iya jelas dong. Iya sih, ceplok sih. Karena gue suka dunia fashion jadi ada fashionnya. Karena gue suka dunia entertainment. Ya maaf ini sangat kontras ya, sangat kontras mulai dari pakaian, iya gila ya. Biasa aja ini kan dingin di sini. Oke boleh dilihat nih. Ini adalah contoh video kutip ini sebenarnya endorse sih karena kan gue disupport sama sepatu Puma ya. Sorry, proses endorse-nya nggak mungkin langsung di endorse atau gimana? Alhamdulillahnya waktu itu ya kutip dihubungin terus bahasanya seeding jadi dikirim barang gitu. Jadi alhamdulillah gue 3-4 tahun ini udah gak pernah beli sepatu, alhamdulillah ya selalu ada aja. Ini jadi waktu pertama kali dikirimin harus bikin video tapi gue mau bikin videonya yang gak biasa jadi gue bikin agak ala sulap nih lihat nih ya. Set. Gendut ya dulu ya. Oke, bentar. 1, 2, 3. Des, keren gak? Ini sebelum TikTok bahkan ya? Sebelum. Gokil. Santai banget ya. Gokil. Gue tuh selalu memposisikan diri jadi penonton, jadi netizen. Males kan kalau endorse tuh cuman kayak halo teman-teman, aku lagi. Benar. Kadang-kadang suka bete. Iya. Jadi gue kemas pakai video-video kutip sulap gue. Dan bahkan lu nggak mengeluarkan sepatah kata pun tadi. Enggak. Jadi karena gue suka visual anaknya sebenarnya. Gue tuh ini mungkin agak aneh ya. Gue nggak suka nonton film, tapi gue suka nonton video klip. Aneh nggak? Gimana tuh? Kalau nonton film gue bosen 2 jam tuh lama. Tapi kalau nonton video klip yang cuma 3 menit gue demen. Berarti tukang nge-spoiler dia nih. Iya benar. Itulah yang terjadi kurang lebih. Basnas Republik Indonesia tuh punya
tagline atau kampanye dengan nama Gerakan Cinta Zakat. Gerakan Cinta Zakat. Dan itulah juga yang mendasari program kita podcast hari ini ya. namanya Bincang Cinta Zakat. Nah, pertama, makna berbagi buat lo. Makna berbagi buat gue gini. Gue ada satu sahabat dekat gue ya. Dia nih udah dulu pernah siaran radio juga. Dia udah lebih tua dibanding gue. Dia tuh kayak mentor gue lah. Gue suka tanya nih sama dia tentang semua lah, tentang kerjaan, tentang spiritual, tentang apapun gue suka nanya sama dia nih. Dia selalu bilang gini, berapapun yang lu dapet, berapapun yang lu hasilin, lu harus zakat dulu gitu. Lu harus bagi dulu. Kenapa? Kalau gue lagi butuh banget, gue bilang gitu kan. Kelancaran tangan lu berbagi itu sama, lu harus identikin sama dengan kelancaran tangan Allah ngasih lu lagi. Nanti gak? Karena kita dapat. Jadi misalnya gini, lu lagi di mobil nih, ada pengamen nih, ada 10.000 lagi, kasih nggak ya, kasih nggak ya? Nah itu, kadang gitu tuh. Coba lu bandingin itu kayak Allah. Si Adi ada kerjaan ini nih, 10 juta nih, kasih nggak ya, kasih nggak ya, kasih nggak ya? Lu mau nggak digituin? Aduh, nggak mau kan? Wow, iya. Gue langsung kayak, oh makna berbagi adalah sebetulnya bukan untuk gua, sebenarnya untuk yang di atas, ngerti nggak sih? Iya. Jadi kayak dapat gaji nih akhir bulan. Transfer gak ya? Jangan sampai Allah tuh gitu sama lu kayak Adi dari kerja nih, kasih gak ya gitu. Jadi semakin lu lancar ngasih. Iya. Alirannya bakal sama nih sama yang di sini gitu. Itu yang membuat gue, oh makna berbagi tuh bukan buat gue sebenarnya, buat orang itu sama buat Allah sebenarnya. Itu kayak deep banget gak? Anjir berinding bro. Iya kan? Gue sekarang tuh setiap di mobil ini gue juga masih belajar sih ya. Iya. Kayak bahkan gak usah di mobil deh, ada misalnya di grup keluarga gitu ya. Ini nih lagi hari Jumat nih, Jumat berkah, mau gak beli nasi bungkus apa gitu. Kalau gue mikir, aduh bayar gak ya? Aduh jangan sampai dia Allah kayak gini juga ke gue. Langsung kasih. Jangan mikir deh menurut gue kalau untuk berbagi gitu. Karena jangan sampai pikiran lo itu sama kayak Allah pas mau ngasih sesuatu. Mungkin selama ini, ya Allah kok gue gak dapet ya job ini ya. Mungkin karena lo berbagi aja masih pikir-pikir, jadi Allah pun pikir-pikir. Gokil, ini gue sumpah gue gak mau peres sama lu, tapi ini yang paling mind blowing dari semua alasan bintang tamu atau artis yang datang ke sini ya. Dan kesulitan untuk berzakat sih sebenarnya cuma di pala doang sih menurut gue ya. Iya betul. Cuma di pala doang sebenarnya, kan kita dari kecil udah tahu ya kalau yang dikasih sama Allah tuh gak semuanya punya kita, ada jatah yang membutuhkan. Sebenarnya sesimpel itu, tapi kadang-kadang kita ngerasa kita juga ngebutuhin yang orang butuhin itu gitu. Iya. Egois banget sih sebetulnya. Iya. Ya kan? Takut gak? Tapi jujur nih merinding bro. Takut kan? Gue langsung berubah nih, vibesnya asli. Lu langsung bawanya raja terakhir lu. Banyak orang yang insecure bang. Insecure ya. Tadi kan lu bilang talenta yang dikasih Allah. Benar. Kadang kita nggak sadar. Ya. Bahkan misal contoh, mohon maaf nih ya, sebenarnya dia cantik, sebenarnya dia ganteng. Benar. Tapi, ayo kamu bikin ini, enggak aku malu. Males gitu ya. Ya. Ini tuh ada satu quote yang selalu gue pakai di semua dunia gue ya. Ini dunia siaran, dunia fashion, dunia apapun. It's not about what, it's about how. Apa tuh maksudnya? Bukan karena gue jelek, bukan karena gue dari keluarga miskin, bukan karena gue gak punya gadget, bukan karena gue jelek, tapi how lo menggunakan itunya menurut gue. Sama kayak baju, bukan berarti karena mahal jadi bagus, tapi lu beli di pasar Senen, tapi lu pakainya dengan cara yang enak, itu akan kata mahal banget baju lu. Gitu. Bener. Dan ini, sorry gue potong ya, gue masih ingat banget dulu pernah, gak tau di Instastory atau di mana, quotesnya cukup bagus menurut gue. Don't let the colors wear you, you let wear the colors gitu. Itu lu kalau lu fokus ke how-nya bukan ke what-nya. Kalau lu fokus ke what, lu akan insecure kayak aduh gue pengen bikin konten gak punya nih gitu. Iya, aduh sepatu gue gini-gini doang nih. Aduh gue orangnya males nih. Nah lu fokus ke how-nya gimana cara menggunakan itu. Karena menurut gue yang talenta yang Allah kasih tuh how-nya. What-nya sih bisa, lu mau beli barang mobil juga bisa kalau tak ada duitnya. Iya kan bisa kan ada duitnya. Bukan karena how-nya gimana gitu. Jadi lu fokus ke how-nya aja. Insya Allah kalau lu fokus ke how-nya, gimana cara bawainnya, gimana cara nyampein ke orangnya sih insya Allah mah nyampe tujuan. Gokil. Gila gak pernah gue ngomong serius ini. Lancar, udah serius lancar. Ini coba nanti kalau udah tayang, lu cut, lu taruh di TikTok FYP pasti. Boleh gue ambil gak videonya? Boleh dong. Lu kasih lagu-lagu ini bang yang when somebody love me. Iya. Tapi oke, ini terakhir. Lu pernah ada cerita kayak lu pernah berbagi apa sih ya, memberikan efek yang lu sampai sekarang, oh ini ternyata manifestasi gue pernah memberikan sesuatu ke masyarakat dan akhirnya ini jadi titik poin di mana karir gue seperti ini. Ini pertanyaan paling berat dari tadi. Iya.
jujur gue tuh selalu berasa ini tuh kecil-kecil gitu loh. Iya benar sih. Nggak pernah ada yang jeger banget gue lakuin sehingga langsung baliknya gede. Tapi gue ngerasa ini tuh karena dulu tuh gue gini, ini karena gue dulu tekun, ini dulu karena gue tuh pernah gagal tapi gue nggak marah-marah sama Allah gitu loh, yang kecil gitu loh. Gak pernah menggerutu ya? Gak pernah menggerutu, ini kayaknya karena gue sabar. Bahkan gue sesimpel gini, ini kayaknya karena gue ngasih ojek online tip deh. Sumpah gue bisa kayak gitu loh. Pernah mikir gitu? Pernah mikir gitu kayak ini kayaknya karena gue suka ngasih tip, terus kayaknya Allah ngelihat kali ya gitu loh. Mungkin kali ya rezekinya tuh lancar gara-gara ini kali ya. Ada sesimpel itu. Jadi kadang-kadang gak ada yang besar tapi kecil-kecil. Dan karena gue sadar hal itu sehingga di hari-hari gue melakukan kebaikan-kebaikan tuh yang simpel-simpel aja. Wow. Dikit. Wow. Makasih Pak apa, ngasih tip apa. Terus kayak ada teman butuh ini pegang aja gitu. Kayak beliin Gojek lunch. Ya sekali aja sama gue sekali doang gak usah bayar gitu. Itu mungkin yang buat gue jadi gue nyebar benihnya kecil-kecil aja kok. Baliknya kecil-kecil tapi nyata sih, tapi kecil gitu. Tapi kecil-kecil tapi banyak. Ngeri. Ya belum ada sih ya yang ngasih gue mobil apa gitu. Boleh juga sih. Bukannya gak mau ya. Mohon maaf kalau itu bukan timbal balik tapi giveaway mungkin. Ini iko-iko mungkin ya. Iya, iko-ikoyan tuh. Nah Kak Adi, terakhir nih apa namanya. Karena di tahun ini Basnas memiliki kampanye dan juga tagline itu Gerakan Cinta Zakat. Mungkin Kak Adi bisa mempromosikan untuk teman-teman dan juga followers Kak Adi, terutama Mas Tenggeng dong. Benar. Biar tidak hanya joget-joget di TikTok. Betul. Ya. Pesan dari Adi, Gerakan Cinta Zakat. Gerakan Cinta Zakat. Benar-benar tadi yang kayak Adi bilang di awal sih ya. Kalau emang kita mau ringan dikasih sama yang di atas rezekinya, harus ringan tangan juga untuk memberikan zakat, untuk membantu yang membutuhkan gitu. Jadi berzakat. Kan kalau mau gaul butuh rezeki, kan rezeki datangnya dari berzakat. Iya benar. Karena kadang lupa sih Kak. Lupa. Asli. Iya. Tapi ini off the record ya, gue pengen penasaran. Lu udah ngerasa terkenal belum sih? Enggak lagi. Enggak ya? Aduh alhamdulillah gue selalu merasa haus ya. Wah kenapa tuh? Gue selalu merasa haus kayak kurang gitu. Karena di atas langit kan masih ada langit. Iya. Kan? Tapi gue juga harus sadar gue udah di sini tuh udah bersyukur banget gitu. Tapi gue merasa terkenal, merasa apalah superior, banyak duit, kayaknya enggak deh. Enggak ya? Karena tapi memang tiap orang beda-beda ya. Role model lu siapa? Gini gue kepo nih. Iya. Role model lu siapa sampai saat ini? Dalam dunia apa nih? Karir lu, of course. Indra Bekti. Kenapa? Karena Indra Bekti itu adalah seseorang yang balance antara bisa menyampaikan materi dan menghibur. Ngerti gak? Oh. Let's say misalnya ada yang MC atau host yang serius banget gitu. Dia kurang menghibur. Yep. Ada yang menghibur pelawak banget tapi dia kalau disuruh bacain materi iklan atau apa mungkin dia gak terlalu bisa gitu. Tapi kalau Indra Bekti sama partnernya Ilah Indi Barens gitu ya. Gue selalu ngeliat mereka tuh kayak nih orang udah bisa menghibur, ada isinya, disuruh baca iklan bisa. Dan alhamdulillahnya mereka adalah bukti nyata mereka bertahun-tahun masih bertahan kan di industri ini gitu. Jadi kalau ada yang skeptis, nggak ada duitnya lo jadi penyiar lo. Sorry, Indra Bekti punya ini, punya itu, punya ini. Dan orang di sebelah saya. Gokil. Kak Adi, makasih banyak ya. Terima kasih banyak atas waktunya udah main ke studio Basnas. Sama-sama. Dan ya semoga karirnya makin bagus ya. Amin ya Allah. Amin. Karena gue masih pingin ngeliat lu di industri radio sih sebenarnya. Amin. Doakan, yang paling penting adalah semua tuh yang penting sehat-sehat itu aja deh. Iya benar. Iya benar kan? ya. Sehat-sehat, karena dengan sehat-sehat kita bisa berkarya. Berarti sekarang pertanyaannya bukan apa kabar ya? Sehat nggak? Sehat nggak? Nah. Kalau anak zaman sekarang sehatnya sehat mental nggak? Nah. Itu bisa di episode lain mungkin boleh. Makasih Kak Adi sekali Sama-sama. lagi. Terima kasih datang ke udah. Studio Basnas, sehat-sehat karirnya. Sama-sama. Dan semoga Mas Tenggeng semakin banyak lagi. Amin. Biar Kak Adi tetap siaran di Mas Teng. Amin. Dengerin ya sama follow ya. Nah, itu dia episode Bincang Cinta Zakat kali ini. Ternyata seru banget ya kita melihat untuk pertama kalinya point of view dari seorang lu dibilang banyak banget content creator, penyiar radio, fashionista, fashionist dan banyak banget lalu. Amin. Pernah di TV juga kan? Beberapa kali lah. Iya, gue dulu pernah tahu orang ini jujur. Itu ketika dia masuk di Net TV sama Calontong. Benar, di waktu Indonesia Bercanda. Udah gak ada programnya ya. Ya udah, doakan lagi Kak Adi punya program-program lagi di TV. Amin. Nah, sekian episode dari Bincang Cinta Zakat kali ini. Tetap saksikan terus Basnas TV di channel YouTube Basnas TV karena banyak program-program menarik. Tapi tonton Bincang Cinta Zakat dulu. Nah, oke, saya Malik Wildan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.